Shalom, selamat pagi anak-anak hebat ibu semua. Tiba lagi di hari ini Senin 26 Juli 2021. Kita masih melanjutkan pembelajaran daring kita. Masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Muatan PPKN KD 3.1. Hari ini kita akan membahas tentang kesatuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang keduanya pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Berikut ini contoh gambar piramida yang sudah Ibu susun sila-sila ke-1 sampai sila ke-5. Artinya dari sila ke-1 itu di situ dia ruang lingkupnya itu lebih besar karena dia akan menjiwai, akan mencakup sila-sila sampai sila 1 sampai sila ke-5. Begitu ya. Makanya kalau sila ke-5 itu dia hanya sedikit gitu. Di sini artinya gini, bisa sila ke-1 ini mencakup seluruh sila-sila dalam Pancasila, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5. Makanya dia speknya itu lebih besar. Sila ke-2 itu menjiwai sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, serta dia dijiwai sila ke-1. Artinya sila ke-3 itu menjiwai sila ke-4, sila ke-5, serta dijiwai sila ke-1 dan ke-2. Kandungan yang terdapat dalam sila ke-4, lihat sila ke-4-nya ya, makin kecil. Menjiwai sila ke-5, sedikit dia menjiwai. Dijiwai sila ke-1, ke-2 dan ke-3. Yang terakhir lihat sila ke-5, hanya sedikit, paling sedikit dia nilai piramidanya itu. Artinya dijiwai oleh seluruh sila Pancasila. Sila ke-4, sila ke-3, sila ke-2, sila ke-1. Anak-anak ibu nanti itu sebagai literasi kalian lihat nanti di LKS halaman 82. Mari dibuka LKS halaman 82 ya. Dan paket halaman 152. Itu dibaca-baca ya, itu rangkuman sudah ibu buat. Satu kesatuan utuh dalam nilai Pancasila, salah satunya beriman dan beribadah pada Tuhan. Dia merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Kemudian bisa diamati dalam kesehariannya, orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila lainnya, yaitu berperilaku menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, kesejahteraan. Contoh di halaman 153. Artinya nih, ada kegiatan-kegiatan yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Contoh kegiatannya pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu dia mencerminkan sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan. Hari Besar Keagamaan itu mencakup, intinya kalau ada agama hubungan manusia dengan Tuhan, berarti sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-5. Sila ke-4-nya tidak masuk ya, karena sila ke-4 itu berhubungan dengan musyawarah. Yang selanjutnya kegiatan gotong royong. Ingat, kegiatan gotong royong itu dia mencerminkan sila ke-2, sila ke-3, dan sila ke-4. Bukan sila ke-4, sila ke-5. Sekali lagi ibu ulangin, maaf. Kegiatan gotong royong mencerminkan sila ke-2, sila ke-3, dan sila ke-5 ya. Sila ke-2, sila ke-3, sila ke-5, itu dia kegiatan gotong royong ya. Selanjutnya kegiatan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini seperti yang tadi Ibu bilang, kalau sila
yang berhubungan dengan kegiatan musyawarah, salah satunya itu ya sila keempat. Dan diikuti dengan sila kedua serta sila ketiga. Menjenguk orang sakit. Iya. Bagaimana itu menjenguk orang sakit? Pernah nggak anak-anak ibu menjenguk orang sakit? Oh pernah ibu. Yang pertama ada di situ kegiatan menjenguk orang sakit itu ada sila ke-1. Kita berdoa supaya teman kita itu sembuh. Nah, itu sila ke-1. Habis itu sila kedua, ya, sila ketiga, dan sila ke-5. Itu dia sila-sila yang dijiwai oleh kehidupan kita sehari-hari. Ini tadi yang sudah ibu bilang, musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, musyawarah melaksanakan musyawarah karena didasari penjiwaan dari sila 1, 2, dan sila 3. Nah, itu ya. Selanjutnya masuk kita ke materi yang baru, pengambilan keputusan. Sebenarnya minggu lalu ini sudah ibu singgung juga. Pengambilan keputusan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama musyawarah, yang kedua voting, yang ketiga aklamasi. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu yaitu duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Oh, ada lagi Bu, muncul kata mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat itu adalah kebulatan pendapat dari seluruh peserta rapat. Setuju, tidak setuju, dan seia sekata. Itu ya. Itu kalau mufakat. Selanjutnya ada yang kedua voting. Voting itu merupakan pemungutan suara terbanyak. Syarat dilakukan voting bila yang pertama musyawarah gagal dilakukan, yang kedua waktunya terbatas, yang ketiga peserta mencapai quorum. Oh, apa itu quorum Bu? Quorum itu adalah jumlah paling sedikit dari peserta yang harus hadir dalam musyawarah. Agar voting dapat dilakukan biasanya quorum itu sebesar 2/3 jumlah anggota. Harus ada dia 2/3 jumlah anggota yang hadir gitu, baru dilakukan rapat. Yang ketiga ada aklamasi. Aklamasi itu adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi itu dilakukan ketika musyawarah dan voting gagal dilakukan dan dibutuhkan waktu segera untuk membuat keputusan. Jadi biasanya nih, ayo dalam peserta rapat, ayo siapa setuju jika Pak Budi menjadi ketua RT setelah dilakukan tadi musyawarah ternyata tidak ketemu jawaban atau keputusannya, dibuatlah aklamasi. Jadi hanya pernyataan secara lisan. Oh oke, setuju. Si A juga setuju, si B juga setuju. Itulah aklamasi. Pernyataan setuju secara lisan. Itu ya. Baiklah anak-anak hebat ibu, materi kita hari ini tentang pengambilan keputusan sampai di sini dulu. Jika anak-anak ibu menemukan sesuatu hal-hal yang kurang dipahami dari penjelasan ibu tadi, boleh dibaca-baca lagi bukunya dan boleh dijapri gurunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.